nunggu Pak Riyadi, saya itu nggak enak. Biasanya Pak Riyadi itu kalau nggak 1 jam 2 jam sudah nyusul kan. Dan saya itu dikasih bubur itu, kemudian dibungkuskan orang, dikasih uang 100.000. Saya itu uang 100.000 itu dikasihkan saya untuk bekal. Mau saya tunjukkan, Pak, ini saya dapat uang itu kan. Akhirnya yo uangnya tak masukkan ke masjid, uang 10 ribuan, uang 5 ribuan itu dikasih itu sama, kan hujan deras banyak orang yang sholat di situ. Saya waktu itu masih pakai itu imamah warna hijau. Habis sholat kan, terus mulai setelah itu saya pisah dari Bumi Ayu. Itu ada tulisan 40 kilo Purwokerto. Saya ikuti itu tulisan 40 kilo. Berarti sampai Purwokerto sampean? Iya, yang milih jalur kan Pak Riyadi. Saya itu nggak pernah memutuskan, Mas. Saya kan nggak paham. Kita Purwokerto. Iya, namanya orang itu memang nggak paham. Iya, nggak paham saya itu. Pokoknya petunjuknya Pak Riyadi itu, kalau saya ketemu Pak Riyadi itu enak, selalu ngitung. Kalau kita Jumatan 3 kali sudah ayem, Mas. Akhirnya kemudian Pak Riyadi, kalau kita sudah Jumatan 3 kali, itu malam minggu jam 8 kita sampai majelis gitu. Janjian jam 8 itu sampai majelis, mesti nunggu katanya. Sampai sekarang nggak ketemu. Kemarin ada di Babakan kemarin. Kemudian sampai itu di Purwokerto itu 2 malam saya. Terus pas masuk alun-alunnya nggak? Saya nggak tahu alun-alun, Mas. Pokoknya saya ngikuti. Kalau ada jalan lebar itu anggap jalan Pantura. Jalan lebar terus ada garis putihnya, mesti saya ikuti. Itu lingkar selatan. Masjid Jenderal Sudirman. Oh iya. Waktu itu Kemis itu ada acara buka puasa. Buka puasa kan masjid menyiapkan Senin Kemis, puasa Senin Kemis. Saya alhamdulillah kok dapat itu. Dikasih orang ya? Iya, dikasih itu. Kemudian dari hari setelah dapat lontong itu 4 hari baru menikmati itu, Mas. Itu lontong itu tak makan 2 hari, Mas. Wis rodok kejut-kejut lah, pokoknya tak eman-eman, khawatir nek di eman-eman malah dari Mas Mauludi, nek di eman-eman itu malah susah dapat rezekinya, harus dihabiskan. Berarti waktu ketemu kami kemarin nggak sadar ya, Pak? Saya itu terpesona bener, Mas. Saya malah seperti diengkei Mas Riman terus gini. Tak ingat sampai sekarang itu. Nggak tanya, nggak apa. Ini ya Mas, kan kayak gitu aja saya itu. Tak pikir. Kalau nggak ditanya Pak Riyadi, tadi ketemu Mas Ridwan? Enggak. Lah itu kerasa itu kecilan. Loh, itu Mas Ridwan tuh. Saya bilang gitu. Saya bener-bener lupa. Wong Mas Riyadi itu ketemu itu Majid. Iya. Di tempat apa ini? Tempat SMA. Ada masjid dengan Palembang itu aja saya nggak tahu kok. Saya kan waktu itu menikmati rumput. Saya pakai siwak itu kan, kalau pagi saya sisepi itu, saya sisepi rumput. Katanya Pak Riyadi, terus biarin nggak usah panggil. Itu aktingnya bagus itu, sambil ngisap-ngisapi rumput bilang gitu. Pak Riyadi cerita gitu. Jadi mereka bertiga, Pak Riyadi, Majid, sama Palembang itu nggak menyapa saya. Tega-teganya saya lewat ini depan makom ini kan halte. Iya. Nggak menyapa saya, dibiarin saya itu. Iya. Sambil menahan sakit kan, kaki saya kena guling itu. Tapi itu Pak, sebenarnya sebelum kami ngasih itu, kami udah lihat Pak Majin ya lagi jalan kan, nggak itu nggak ditegur itu. Tak kira sampai kan lihat saya kan. Nah ini udah lihat ini. Enggak ya? Enggak. Kami sembunyi loh balik pohon itu sama Mas Ridwan ini. Itu enggak. Kita lihatin dulu. Pertama kan kami ngopi dulu, kan ngopi. Mana ya yang satunya? Ternyata kan Mas Riyadi kan tidur kan? Tidur di sana. Kalau nggak ditanya sama Pak Riyadi tadi dikasih lontong mana? Tak buka, oh iya lontong. Baru tak buka lontongnya, kopinya sudah jadi satu dengan Haji. Wah nikmatnya. Bocor kena tusuk itu. Iya. Alhamdulillah. Terus muter itu Mas, kan saya tuh ketika ditutupi ibu-ibu itu yang minta uang, saya itu trauma, jadi ikut takut, malam nggak tidur. Iya. Kemudian nyoba tidur, nah sambil menunggu adzan subuh kan ada ruku kosong, saya layar di situ. Saya tuh kalau melihat masjid itu tuh ayem, pasti saya tenang bisa subuh. Saya lebih seneng gitu, bisa pipis, bisa ganti itu.
tiba-tiba itu ada orang gondrong tinggi besar, hanya celana dalaman. Saya lihat itu celana dalam putih tok, soalnya dia itu tiba-tiba memeluk saya. Iya. Memeluk saya itu diciumi. Woi. Waduh, wah sudah, akhirnya saya berontak. Kreseknya lepas, talinya pedot, saya luari itu. Ditututi saya itu. Dikejar, mungkin itu tempatnya dia tidur, tak diganggu. Tak pakai tidur itu. Akhirnya itu mas jalan terus, tak lihat gunung, ada tulisannya Purwokerto. Gunung itu ternyata Gunung Slamet itu. Iya. Semakin lewat semakin saya seperti di hutan Amazon, mas. Wih, Amazon. Seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan kan. Nggak ada lampu, hanya hutan itu. Mobil nggak ada ya? Ya ada lewat tapi jarang. Oh, itu berarti dari Purwokerto ke arah Selawi. Iya, itu pokoknya tertulis Purwokerto, tulisannya menyala itu. Terus akhirnya subuh di alas, baru dapat gubuk. Mau saya pakai subuh itu kretek ambil gubuknya. Lagi sujud ya enggak ya? Lagi mau ya nggak bisa berdiri kan. Iya. Pokoknya wis bagaimana wong wis agak anu kan Ketep. kretek ada anjing. Naik di atas pohon saya. Di atas pohon ada monyet. Survivor saya kan, Di bawah ingat. ada anjing ada monyet. Ada anjing kuk. Tak lihat ada kuk tuh. Ada 5 itu tak hitung. Keroyok ya. Saya akhirnya lenger di pohon. Lenger saya wis pokoknya saya niati sholat itu wis. Akhirnya Sholat di atas pohon. iya, daripada sudah terang kan wis, pokoknya kan wis Iya. mau turun ya Ada anjing. iya wis. Akhirnya saya bersandar gini, Oh, tak peluk ikan, ada ada cabangnya, tak Iya. peluk gini sampai tidur saya itu. Sudah matahari sudah keluar. Ini saya itu kadang itu, ini bener apa enggak, ini nyata apa bukan itu. Kayak lu tidur di atas pohon loh, canggih. Ini kemudian apa itu? Saya itu seperti disogrok-sogrok orang. Ini Kayak dibangunin gitu ya. iya, mau kemana, mau laku lah apa, kemana ya. Jalan terus ya gitu. Ya ini jalan terus saja, nanti ketemu lagi gunung. Gunung lagi. Pokoknya ada garis putih itu, tak pikir Pantura mas pokoknya. Iya. Pokoknya saya itu akhir ada tulisan, kemudian ke sana terus tiba Purbalingga ya. Iya, Purbalingga. Purbalingga malam itu. Oh iya. Purbalingga, Itu Becari itu. Malang. Purbalingga, Pemalang itu Iya. malamnya saya tuh di Serepet. Di Serepet tuh ingat Mas Faris saya. Ingat Mas Faris di Serepet. Nyantol itu kreseknya. Suwes nyantol. Jadi Motor mobil, Pak? truk Wih. kan jalannya ngepres kan saya. Iya. Saya salahnya tuh Terlalu ke tengah. enggak. Saya kan ada garis pinggir putih. Ah, Di itu, sini iya. tuh karena di sini air banyak. Saya di bel itu nggak sadar, gini sudah suwes gitu. Jadi kaget campur ngantuk. Akhirnya Belum makan lagi ya? Ini kena kuat cantol, wah tasku. Nyangkut di truk. Tasku nyantol. Tasku ke bawah. Tasku nyantol. Saya itu dunia terkejutnya kalau ke kanan mungkin saya ketabrak. Iya. Terkejutnya ke Ke kiri, kiri, jadi ya. saya menikmati lumpur saya. Iya. Terus tasku saya nggak melihat lumpurnya, tapi yang saya lihat tasku. Ya Allah. Itu gimana, Pak, dapat tasnya? Mobil truknya berhenti ya? Yang enggak, ya nyeding itu aja. Saya juga 2 kali ya seperti itu, yang tiba-tiba ngebel baru kuakit kan anjene wis. Waktu itu 3 hari saya itu enggak hanya wis pokoknya ngasih air pas di masjid Jenderal Besar Sudirman itu saya kasih sah penuh itu. Becari itu. Saya mau di terminal, asalnya itu terminal Purwokerto itu Bulu Pitu. Malah kalau nginep di sini lapor polisi, wah ini kan corona. Jadi nggak boleh di situ. Saya tunjukkan KTP, tak cari dulu KTP asli saya, ternyata tidak saya bawa. Saya ingatnya bawa
fotokopian 3 ternyata. Wah, saya disuruh lapor polisi, wah daripada repot jalan terus saja terus. Kemudian malam semakin lemes saya. Kemudian saya itu Gelangan laki-laki udah. sholat itu sama apa itu katanya itu orang itu saya itu pingsan di musola karena saya itu memang berdiri terus geblak mas, pusing. Kemudian ketemu itu anak KSR Pemalang, ya ketahuan saya itu kan, saya waktu sebelum ngeden itu kan upload Korda PMI itu. Iya. Ini Pak Inul Najib Deren Bang. Oh, kenal ya? Kok? Iya kan, video saya kan di upload PMI provinsi. Iya. Ada KSR-nya Arwinda itu tahu. Wah, ini kok bisa begini, kenapa ini Pak? Ini frustasi ya. Apa diusir istrinya atau itu sama Munir itu. Iya. Dikira depresi ya? Depresi. Wah, itu mungkin ditinggal selingkuh istrinya kayak gitu. Semakin banyak itu akhirnya wah ini kok bisa seperti itu. Akhirnya saya diangkut ambulan PMI sekarang. Akhirnya saya Padahal salah satu anggotanya ya? Ya ketuanya lah. Saya Korda Jateng TSR itu saya. Oh, iya. Sebenarnya kan saya itu dipilih 32% itu. Saya tinggal ngeden kan nggak tahu perkembangannya. Iya. Akhirnya terus saya disuruh itu di PMI, saya langsung ini jam berapa sih? Jam 1 langsung saya keluar aja gitu. Keluar konangan security. Ini Bapak dari mana? Ya saya dari sini kok. Oh ini yang di ambulan tuh ya. Mau kemana? Saya mau melanjutkan perjalanan. Ya silakan. Berarti nggak ada yang tahu waktu Pak Majid keluar itu? Cuma satpam? Iya satpam. Akhirnya saya jalan terus saya lihat warung itu nasi goreng sudah tutup kan, saya tidur di situ. Saya tidur di situ. Ternyata saya bangun di situ sudah ada nasi goreng 1 bungkus. Subhanallah. Alhamdulillah. Enggak disangka-sangka. Nasi bro, nasi. Padahal cuma tidur tapi dapat rezeki. Ya Allah. Yang paling berkesan. Berarti itu ya Pak? Ya waktu disenggol truk tadi pakainya itu jadi ngikut truk ya kantong? Ya, ketemu Mas, ketemu di jalan, ketemu untuk Jatuh. Oh, tak kira dia yang ngikut truk gitu. Mas Majid sama udah ditinggalin Pak Riyadi, ditinggalin kantong kresek lagi. Ketemu itu, sudah ketemu saya sambung lagi, saya rangkupi 3 kresek itu. Putih, merah putih itu masih di depan tuh. Lebih safety. Kalau lagi ini enggak ini. Aku yang angkut ini. Akhirnya saya ikuti loh, ini tak bolak-balik ini kok sudah di Pantura ini. Akhirnya Pantura Pemalang saya jalan ikuti sampai pasar buah, kemudian saya tidur di pasar kota Pemalang itu. Iya. Pasar Pemalang ya, sebelah kiri jadi ya Pak? Iya, saya sebelah kiri mana itu saya nggak tahu Mas. Iya. Angger titanya wis pokoknya saya mau jalan aja. ke Barat ya. ke barat kembali. Kejar kitab suci. Ya Allah. Berarti banyak yang paling berkesan ya Pak? Wih, rasanya itu ya. Ternyata lelaku Ngedel. gembel Luar biasa. jauh lebih bermakna. Harta tahta wanita itu nggak ada apa-apanya kita ya Allah. Sesuatu yang paling menyentuh apa itu? Yang menyentuh itu saya setiap pagi itu selalu sama ya Allah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Syekh Abdul Qadir, saya kepengen nasi pecel gitu. Tapi keturutan kan? Enggak. Terus jawab, cuma nasi pecel muda ini. Iya. Untung nggak sama warungnya kan. Mungkin karena permintaan sampean terlalu sepele. Iya. Coba minta istri lagi. Ya Allah, saya itu kadang itu lihat warung saya fatihai seluruh. Saya fatihai itu. Semoga ada malaikat Mikail itu. Nasi pecel. Kira Ya malaikat Allah. punya Allah. Salah. Doanya kurang bagus ya. Kemudian itu kemudian ada bisikan gini. Kamu ngatur-ngatur Allah itu. Jadi saya itu Oh, mantap. ketika saya minta sama Allah itu pasti Koreknya. enggak itu. Tapi setelah Doa. setelah beberapa jam kemudian dipertemukan lagi sama orang. Tiba-tiba ada orang berhenti masih degan.
sama uang 10.000. Syukur. Saya itu kalau dapat makanan itu sampai sekarang saya di dalam kresek saya itu ada gulang-galing 1. Saya sisihkan untuk Pak Riyadi masih itu. Saya itu kalau dapat makanan ingat Pak Riyadi itu tak Fatihah terus Pak Riyadi Al-Fatihah itu tak Fatihah Masih itu. ingat apa Pak Riyadi udah makan belum ya? Iya. Pak Riyadi juga gitu. Ah. Kita jangan pisah ya. Kalau kamu pisah itu saya selalu mikir nggak karu-karuan itu. Mikirnya nggak karu-karuan. Selalu gitu. Copot, pindah. Pak Riyadi itu mungkin juga memikirkan saya itu. Janjiannya itu jam 8 malam harus sudah di majelis gitu. Jadi tidak enak Mas lelaku sendirian itu. Nggak bisa ngobrol kita kalau itu. Kalau berdua itu enak. Jadi Pak Riyadi itu kalau malam itu nggak bisa tidur kan, mesti saya tidur duluan. Didongengin ya, Pak Riyadi tidur, Pak Riyadi tidur. Kalau pagi itu gilirannya Pak Riyadi memang. Jalan. Pak Riyadi tidur, saya jalan Oh, duluan iya. gitu. Kalau malam itu beliaunya tidurnya di atas jam 10, saya kalau enggak. Akhirnya sampai sekarang sampai nggak ketemu. Sampai ada tulisan Tegal Brebes 20 kilo, saya jalan terus kalau malam. Saya lebih pedih jalan itu kalau malam. Nggak berani tidur saya, trauma. Sudah diikuti, mau dilaporkan polisi itu Di mana? di belakang polsek kan ada masjid. Di mana itu Pak? Polsek Daerahnya? Purwokerto. Oh. Mau sholat subuh ditanya KTP. Oh. Ini kalau mau sholat lapor dulu sama Polres itu. Ya Allah, mau sholat aja. Polres. Jadi saya itu lebih banyak sholat di teras toko itu sampai hujan deras saya. Berarti di jalan hujan terus ya Pak? Hujan itu kalau saya hujan terus kan, deres itu. Saya maghrib dan isya di situ. Kemudian terang jalan lagi terang semprot air selalu itu nikmat yang luar biasa itu semprot. Alhamdulillah mandi juga kan walaupun dari percikan. Sampai jadi luar biasa. Pak Riyadi ini belum pulang ya? Ini mungkin mikirin Habis subuh, Pak Majid. tapi janjiannya jam 8 sudah kesini, saya makanya jam 8 sini nih. Nggak kerasa ya ternyata udah pulang aja. Tapi yang melakunya ini loh, sehari itu kayak seminggu. Kalau saya itu cepet Mas, soalnya saya itu nggak pernah repotnya tuh kalau nggak ada matahari. Kalau Biasanya kalau matahari itu mendung. iya mendung karena kalau nggak ada kelihatan matahari kan itu. berarti udah itu loh. Tahu matahari tutup loh. Jalan terus itu. Nanti lihat matahari udah di barat. Astagfirullah. Berapa hari lagi kiamat ini? Nikmatnya itu Mas, ketika ingat survival kan saya itu kalau di pinggir jalan ada daun muda, daun jambu, daun pete, saya makan. Kemudian setelah makan beberapa daun saya ada kresek minumnya 1 botol. Wah, rasanya itu Gaya. Aku ingat kambing loh Pak. rasanya itu gak enak. Oh kan daun pete muda kan pahit, daun Iya. jambu biar gak diare. Saya kan diare. Saya itu kalau diare itu obatnya daun jambu itu. Daun jambu saya ambil sak kresek tak makan. Bener sampai Palmera lu ya. Kok Ya kan tahu masih kan? kayak gitu-gitu Saya ya? biasa survival kan dulu ketika latihan itu. Apa rumput-rumput yang batangnya besar bongkok jadi satu, disesepi airnya, kemudian Gigi ya Pak. pakai sikat gigi sambil jalan gitu, sambil jalan sambil gitu. Tapi nggak pernah sakit ya Pak? Giginya Iya. Bukan. Enggak sakit, Sakit. apa ya gitu. saya sakitnya ini, saya itu gini Oh, Mas. cuma kaki ya? Saya itu kan pagi di Pak Bedowi itu Masjid Brebes. Pak Bedowi itu malah punya catatan tulisannya Mas Ridwan. Itu saya kan saya kan sholat di situ. Kemudian bawa secari kertas, ada peta majelis ini. Ternyata dikasih tahu Mas siapa ini dari Tangerang dengan Mas siapa itu jam 2 malam ngobrol tentang Kiai Nur. Terus saya ditanya Pak Narto itu ini apa sama dengan ini ya, ini saya juga kepengen, itu kan marbot sekaligus imam masjid di Pantura itu, kanan jalan. kanan jalan ya.
Itu yang dekat pabrik itu. Dari timur kan sana. Daerah mana itu? Brebes. Brebes ya? Terus sudah punya secari kertas tulisannya Mas Ridwan. Kemudian cerita saya juga dikasih tahu itu. Saya sebetulnya kepengen itu ketemu, tapi katanya dia masih puasa. Ya iya Pak, datang aja Pak. Iya saya sangat kepengen itu. Kemudian saya itu dikasih itu apa itu, apa, kacang itu, dikasih kacang sama rokok Surya 12 yang seperti dikasih Kiai Nur itu sama koreknya itu. Kemudian dikasih uang 10.000 untuk didoakan biar saya bisa ketemu Kiai gitu. Akhirnya uang itu tak masukkan di masjid. Kemudian itu minta didoakan saya biar bisa ketemu Kiai ya. Oke, kalau ada waktu luang langsung ketemu Mas Ridwan saja. Soalnya dia itu baru ditinggal Suaminya. mati istrinya, yang istrinya baru 4 bulan kena itu tumor, sampai ditunjukkan kertas ini Mas Ridwan, ini majelis kebetulan sudah disimpan itu di plastik itu karena sudah sepuh ya. Banyak itu yang seperti apa itu Pak, siapa ya saya itu ketemu itu di pas hujan tuber juga di Masjid Agung Brebes. Saya juga ditanya itu satpam, KTP-nya mana, saya tunjukkan. Wah enggak, jangan di sini, sana. Akhirnya keluar masjid ketemu Pak Rizal. Pak Rizal itu kakak iparnya Hujan-hujan Mas ya Udin. Mas Udin Tanjung. Tanjung itu Mas Udin Marbut Masjid Mubarak katanya. Iya. Saya kemudian di itu hujan tuber kan. Iya. Terus mampir di warung Lamongan, kemudian saya itu dikasih uang 100.000. Uang 100.000 ini untuk bekal. Enggak Pak, saya enggak boleh ini pokoknya ini. Ya, kalau saya diberi uang saya nanti saya enggak boleh menerima, harus disedekahkan. Oh enggak apa-apa, sebentar sudah saya berikan, disedekahkan nanti untuk anulah. Allah kita nikmati bersama. Saya sudah tahu itu kakaknya Mas Udin, kakak iparnya. Dia tuh Muhammadiyah memang. Sudah sering membaca itu Sang Kiai ya. Dia tahu TKNS. Saya kemudian ditunjukkan fotonya Pak Udin, ada TKNS-nya. Oh ya ini yang itu Tanjung itu. TNI itu. Yang pakai kumis itu ya, Mas? Yang kemarin ini bukan? Marbut toh? Bukan. Marbut masjid toh? Enggak, kakaknya iparnya itu TNI. Itu jadi ketua PKH, koordinator PKH. Kakak iparnya itu kemudian hujan turis saya panas pakai saya kan hujan turis ini, karena hujan terus kan harus nggak bisa istirahat dan lain sebagainya. Pak Rizal itu nggak tahu kalau saya itu tadi ditolak security, padahal Pak Rizal itu juga pengurus Masjid Agung. Iya. Katanya kalau tahu saya diusir itu mungkin saya mungkin boleh paling nggak di teras masjid dulu lah nunggu terang. Iya. Tapi sampean nggak ngasih tahu habis diusir gitu kan? Enggak. Nggak enak kan? Nggak, nanti kan bisa besar. Saya itu tahun saya itu kan masih yaitu pakai sama kresek talinya itu tahu ini Kiai Nur ini TKNS sudah nebak gitu. Itu waktu diusir apa rasanya, Pak? Ya Allah, hujan deras ya, kehujanan saya. Sholat itu Nggak perasaan. Perasaan Bapak ya. saya nangis. Saya itu saya kalau sudah susah sumpah itu saya rasa ya Allah ya Rasulullah ya Abdullah ya Abdul Qadir ya Kiai Nur tolong saya gitu. Ketika tolong saya itu ya itu ada Pak Rizal talian sepatu menyapa saya itu. Kemudian dan terang kan jalan terus ketemu gerombolan pemuda-pemuda mabuk itu, 5 orang itu sudah bentak saya. Hah, mau kemana? Ada apa sama itu? Saya itu diancam itu sudah gini itu. Saya spontan yaitu ya Rasulullah ya Abdul Qadir Kiai Nur tolong saya gitu. Saya itu gitu otomatis pokoknya Kiai Nur tolong saya. Jadi saya itu sebenarnya mau dikeroyok. Iya. Itu saya lihat itu orangnya berhenti langsung lari. Itu sudah siap menyerang saya itu. Bahkan ada yang mau merebut kresek saya itu. Iya. Padahal itu harta Lari tapi saya nggak kuat lari saya. Iya, tapi waktu itu jadi kuat ya, Pak. Walaupun nggak kuat lari saya, mau gua pengen lari karena apa ya, belum makan kan. iya. Ya Allah,
Tapi saya senangnya tak lihat itu nggak bergerak itu loh, cuma Iya. wow aja. Cuma suara aja ya. Iya. Kemudian saya nggak kuat lari, kemudian saya pikir kalau saya lari diteriakin maling gitu. Lebih berabe lagi. Akhirnya saya jalan tapi cepet. Hampirnya nambah itu dari 20 ini. Memang resikonya saya jalan malam itu memang gitu unik Unik dan seru ya. iya, memang saya terus terang kalau siang itu nggak jalan mas, saya itu milih warung nasi goreng mesti. Nasi goreng kan bukanya sore, jadi itu Kalau siang hari tutup ya. iya, kalau pagi sampai siang itu pokoknya saya ketemu ada masjid, nanti saya dengar adzan cepet gitu. Saya itu dalam hati itu senang sholat di masjid mas, ya bisa ganti pakaian di tempat Iya. itu. Saya itu senang. Saya mesti kalau ada di pinggir jalan Mantorang mesti tak lihat tulisannya, wah nasi goreng mesti bukanya nanti sore. Tidur di situ. Makanya saya manfaatkan. Tapi nek sore menjelang maghrib mesti hujan deras. Pasti itu. Kan lagi musim ya. Iya, hujan terus sana itu. Tapi sering ya Pak tadi katanya kan tidur di depan ruko kan itu langsung sholat. Iya, yang masih dengan Pak Riyadi itu, Oh, iya. 4 malam, 4-5 itu. Oh. Awal-awal itu di ruko. Di ruko hujan terus Pak Riyadi itu kalau saya suruh jalan dulu itu nggak mau, mesti saya disuruh jalan dulu. Ketika naik jembatan saya kan pilih jembatan yang naik itu dari Kebayu. Iya. yang jurusan Purwokerto kan ini ada jembatan naik lah, ini kan ada Flyover. jalan biasa setapak. Saya Oh itu kan, iya. saya kan milih yang naik. jembatan ini. Untuk mobil itu Pak. Iya, memang saya ada mobil macet dikini-kini kan nggak boleh lewat situ ya. Saya tengok, oh ada Pak Riyadi ternyata lewat bawah. Saya sudah separuh di atas, lewat ke bawah. Oh iya masih ada Pak Riyadi, wes pokoknya saya jalan lagi. Itulah awal-awal saya berpisah dengan Pak Riyadi. Kemudian saya nggak ketemu semalam, saya balik dari jurusannya, ternyata enak lewat sini tuh jalannya. Iya. Yang bawah. Iya, Iya. ternyata yang atas ini panjang itu, tinggi itu. Iya. Cari nggak ketemu, Kayak cari yang lagi itu nggak ya, ketemu. Gebang. Seperti pasar itu kan Gebang ada ya. itu. Tak tengok itu, saya tuh tak tengok ada Pak Riyadi itu, detik-detik berpisahnya Oh, dengan iya. Pak Riyadi itu. Itu pasti sedih lah kayak Aduh. melepas kekasih. Perpisahan ini. Ini mungkin Mas Majid masih harus dipisahkan sama Mas Yadi nih kayaknya ini. Biar mandiri nih. Saya itu kalau berpisah itu, wah iya itu mikirnya gak karu-karuan. Iya. Saya sampai nangis terus. Pak Riyadi tak fatai apa lagi. Al-Fatihah ingat Summa ila arwah Pak Riyadi. Kemudian itu tak gini, tak tunggu kadang itu saya melihat bayang-bayang dia lewat itu, tak panggil Pak Riyadi, tiba-tiba nggak ada. Saking kangennya ya. Iya. Kayak di film-film ya. Makanya saya itu sampai pulang bawa ini jajan ini besar itu satu masih saya bawa itu, ingat Pak Riyadi itu. Enggak enak Mas Liwen itu. Heeh. Saya merasa bersalah. Saya minta maaf. Ya nggak apa-apa, mungkin Kadang ada saya tuh pelajaran. merasa egois. Saya sudah cari, saya ulangi 3 kali nggak ketemu. Yang saya ingat kata-katanya Pak Riyadi, kita jalan arah Purwokerto gitu. Kemudian nanti ketemu jam 8 di malam minggu jam 8 di majelis. Itu tikungan itu saya tunggu nggak ada itu. Udah Itu saya tak pikir Pak Riyadi sudah di sini. ternyata belum ya. Sampai sini kan ada itu anjing itu. Saya ditututi anjing. Lucu tuh. lagi nih Pak, sedih. Iya, di warung itu kuk ngikuti ternyata. Saya lari nggak sadar masuk sawah saya itu. Sama anjing itu takut, soalnya dulu pernah digigit saya itu. Trauma ya, Pak. Iya, Kalau saya dikejar anjing ternyata hanya diikat loh. saya lari tadi itu kan ada anjing itu. Iya, iya. Di situ kan ada Iya. di warung itu.
Saya luar itu nih, tak pikir itu jalan becek biasa, itu ternyata sawah. Nggak ada belut. Nggak ada belut banyak. Cing. Berarti sering ya Pak itu anjingnya. Tadi naik pohon. Luar biasa lah Tak pengalamannya. pikir anjingnya itu di tali, ada talinya Iya, itu. pengamannya lah ya. Nggak ngikuti, tak pikir ternyata di belakang saya keluar itu masuk sawah ternyata itu. Heeh. Nggak sadar ya. Langsung. Tak pikir Pak Riyadi sudah di sini. Pesannya yang saya ingat itu. Pokoknya saya itu jalur yang penting aja jalan lebar, kalau ada garis putih itu tak pikir jalan pantura Mas itu. Pak saya ikuti, kalau Iya. kalau ada perempatan ini pokoknya Tungguin. iya pokoknya tak tungguin pokoknya kayak lurus ya lurus, kanan malah masuk kota. Saya muter di Pemalang itu malah bulat ke terminal 2 kali saya. Tawaf berarti Pak. Kayak si ketawaf ya. Iya. Kok pernah lewat, pernah lewat. Ada kan di Pemalang ya. Iya. Kayak pernah lewat itu. Heeh. Ternyata pernah nian. Pernah lewat loh, kok di sini lagi. Ya Allah, ya Allah. Jalan muter ke sini lagi. Untung 2 kali, kalau 3 kali ketika dapat balik itu kelas. saya ini dilempar orang itu Mas. Saya 3 hari kan nasi itu kan. Saya jalan pelan-pelan Mas. Saya itu sudah jalan pelan-pelan di trotoar. Ada anak mainan, Heeh. main-main itu kan. Heeh. Nah main-main, umpet-umpetan di itu kan nabrak saya anaknya. Oh. Saya ditabrak, nabrak saya nangis, Heeh. nangis. Dia gini-gini, saya mau nolong. Ada orang tuanya keluar, dan terus ada orang lagi, itu mau nyulik saya, dilempar ini apa ini pecahan keramik ini nanti Woi. di sini tuh. Nancap. Iya, kemudian tak lihat loh, banyak orang dia pikir itu anaknya mau saya culik itu. Iya. Anaknya kan gini-gini nangis, nunjuk saya nangis. Selamat nggak dikebukin saya. Saya, Terus jalan ya Pak itu waktu itu. saya itu kan di trotoar kan, memang saya itu jalan pelan-pelan Mas. Kemudian anak-anak kecil main itu nyabrak saya. Iya. Oh. Saya nggak ngapa-ngapain. Oh, Kemudian mau saya nolongin? mau nolong, saya digini-ginikan itu, mungkin edan gitu anak-anak itu ya. Ini ketakutan. Iya, digini-gini. Oh, Tapi alhamdulillah hari kan nggak pertama begitu. aja ada ibu-ibu bawa anaknya itu juga sudah takut ya. Ternyata Luar biasa pengalamannya. nggak ada nilainya kita ini Iya. ketika hanya minta pertolongan Allah. Selamat saya itu. Iya, Saya benar. masuk majelis itu tadi di depan itu aja diajak Pak dokter makan Pak. Saya itu nggak sadar, padahal saya itu masih terbayang kita nggak boleh minta. Iya. Nggak boleh minta. Yes. Akhirnya saya diambilkan itu Pak dokter, ini Pak dimakan. Heeh. Jadi saya pegang nasi gini aja Gemeter. gemeter, ini bener apa enggak, saya nangis itu Iya. saking nikmatnya. Iya. Luar biasa. Jadi cuma pertolongan Allah. Dimanapun kita berada, kalau kita Iya. bersama Allah, insya Allah aman. Saya itu kalau berdoa sama Allah tiap pagi itu doa saya, ya Allah saya kepengen nasi pecel. Iya, Ini sama warungnya nanti. ada warung semua orang tak fatihah itu. Ya Allah, ya sampai sekarang nggak dikabulkan Allah. Ini sama warungnya tapi untuk tidur aja ya, itu jangan dimakan bahaya. Ternyata kita kalau minta itu Iya. jawabannya Luar biasa. saya gitu. Wah, kadang itu ada bisikannya, wah, Allah kok diatur gitu. Kadang itu ya. Iya. Mungkin karena berarti di situ kan kita sangat membutuhkan Allah lah. Doakan tanda sangat perlu. Luar biasa pengalamannya ya. Apalagi nanti kalau 41 Pak, wih. lebih matang lagi pengalamannya pengembelengannya. Berarti enak kalau mungkin. Iya lah, jalurnya enak lah Pak. jalurnya
Apa jalurnya? jalurnya hutan-hutan itu loh, enak, saya Iya. seneng, adem. Sepi kan? Kejar anjing. Dikejarannya kan tinggal naik pohon kan. Iya. Kalau bangun ada alarm. Mau jolok buah itu kan atau dijolokin orang Lebih pakai aman kayu. gitu deh. Saya seneng survival malah itu. Iya. Seneng survival. Kalau boleh bawa alat, bawa itu kan bisa. Itu camping, Pak. Perasaan nggak pulang-pulang. Ya. Ya, Pak Riyadi. Bisa di mana, Pak? Pisahnya yaitu di jalur sebelum, pokoknya saya itu pisahnya ya pas jalur jembatan itu, kemudian berapa desa itu pokoknya ada petani berambang itu yang keserempetnya Mas ini kan. Ada pengurus yang cerita ini yang sama kemarin ya, yang patah tulang juga. Oh iya tuh. Terus di situ Itu bisanya enggak? Oh, itu berarti masih di sini. Enggak. Lu kambah. Bukan di sini loh. Tanjung sana. Bukan Tanjung lah, kan di sini. Pabuaran. Kita buang orang itu di sini. Nah, iya. di Oh, iya. masjid ada madrasah. Sitinggal, Itu Sitinggal. Mas. Sitinggal. Yang deket apa? Lapang bola. Malah di situ saya dibelikan nasi goreng malamnya juga. Karena terlalu sering macain di tempat nasi goreng. Iya, saya itu sama Kalau itu Bapak marbutnya. adanya di warung pecel tiap hari. Iya, Warung pecel. karena warung pecel tuh bukanya pagi. Ini ya, Pak. Saya itu. Pak, Iya Pak Riyadi ini. Oh iya, dia bajunya masih bisa dipakai itu. Jadi berpisah sama dengan itu enggak disengaja. Iya, Jadi saya selisipan jalan. pilihan jalan. Iya, selisipan jalan. Aja yang dari atas, supaya itu yang Ah, bawah. jadi Pak Aryadi nyari ini nggak ketemu. Saya juga nyari. Gitu. Sama-sama nyari. Pak Aryadi mau ke mana? Mau ke Kuningan ke atas, dia balik lagi kakinya sakit. Dia balik lagi. ini perasaannya gimana? Maksudnya Setelah sampai kan seorang guru gitu ya, biasa dihormatin sama murid-muridnya. Terus sedangkan Terus nggak ada nilainya. dalam lelaku ngedan ini kan kayak menjatuhkan diri gitu. Kurang kenal. Ya kita ngedan ini semua yang kita miliki, biasa di rumah punya apa-apa, ditemani anak istri, punya hiburan macem-macem. Waduh, di jalan kita nggak punya apa-apa, nggak boleh apa-apa. Pokoknya bismillah tawakal, wis. Dilempari anak wis, diteriakin orang edan, alhamdulillah. Ya Allah, nikmatnya jadi orang edan. Bebas. Nggak ada yang kenal. ada tadi yang kenal. Dulunya ditinggal istrinya. Aduh, ya Allah. Sampai Tapi saya merasakan itu ketika di Kuningan itu, hari pertama dan hari kedua itu sampai saya itu dipaksa suruh nginep di rumahnya. Terus ini nanti apa, ada nomor yang bisa dihubungi, bapak mau kemana? Saya mau ke masjid. Kan menjelang maghrib itu hari pertama. Saya sampai dipegang itu, jangan kemana-mana pak, di sini aja. Tak belikan, akhirnya dibelikan Kentucky itu. Dibelikan Kentucky kan, saya itu beli 2. Tak pikir itu Pak Riyadi kan di depan. Pak Riyadi itu sudah di dekat masjid, ada warung di situ, dia tuh leye-leye. Bayang saya, oh pasti bapak ini mau berikan ke Pak Riyadi. Soalnya ibunya cerita itu temannya di depan itu. Ternyata yang dikasih itu ada orang juga jalan pakai sandal topi yang dikasihkan orang itu. Kemudian tak cari Pak Riyadi dapat itu apa? Kentucky. Enggak, tadi udah sama ini. Oh, itu dikasihkan sama orang seberang itu. Oh, ya wes, kita rezeki 1 bungkus berdua. Nikmatnya di situ Mas, kita bisa berbagi. Romantis ya. Ya. Bisa ngobrol. Pak Riyadi dapat lontong. Lontongnya hanya 3, kita 3 bulintir ini ya. Kita makan itu. Setelah itu hari ketiga ketemu Mas Ridwan. Setelah itu saya
hari keempat baru menikmati nasi goreng. Nasi idaman ya? Nasi idaman. Iya. Doanya kan pecel lele, Pak. Tuh aja pecel lele. Saya tuh aslinya nasi goreng itu nggak seneng, Mas. Iya. Tapi jadi seneng. Iya. Belum Saya pernah tuh tapi udah senengnya dikasih. itu nasi pecel. Iya. Ini nasi pecel. Nasi pecel. Makanya saya tiap pagi. Saya tiap pagi itu ya Allah ya Rasulullah. Baik, besok nasi pecel. Aku pengen nasi pecel. Masalahnya tuh kan Allah tuh kan memberi yang kita butuhkan, kita inginkan gitu. Iya. Ada bisikan itu gini, kamu ngatur-ngatur Allah ada yang gitu sampai. Iya ya. Saya tadi kan gini, saya ada lagi itu. Saya sepanjang perjalanan ke majelis yang saya bayangkan itu kepengen nanti itu makan ikan tongkol. Oh, iya. Ikan tongkol. Iya. Oh. Ikan Kira ternyata majelis ada ini ikan tongkol kan ini. Iya. Saya khulwat 21 hari itu saya itu tidak pernah merasakan masakan tongkol ini di sini. Sampai saya pulang tuh cerita sama istri saya saking nikmatnya makan ikan. 21 hari saya khulwat itu nggak pernah merasakan ikan. Itu. Kemudian saya sepanjang perjalanan itu ya Allah. Sudah 21 hari ya Allah, saya pengen makan ikan tongkol. Ternyata di majelis ada ikan tongkol, saya ambil kepalanya, saya senang kepalanya Mas Bambang. Itu favorit saya itu kepalanya itu. Ya Allah, alhamdulillah. Akhirnya saya nambah itu tadi. Luar biasa. Alhamdulillah, keturutan. Kapan Mas Tepan nyusul? Secepatnya. Aku jadi kepengen lagi loh. Aduh. Iya Mas. Saya ini kalau bawa laptop mau khulwat 41 ini sama teman-teman katanya bilinya sudah penuh ini. Iya. Kan bisa masih online ini kan pembelajaran. Seminggu lagi kosong. Seminggu lagi. Mantap banget. Kayak mana ya pengalaman lucu ya? Aku Ini kopi baru Mas ya. Iya, semoga. Rokoknya belum. Ketut deh. Memang kopinya ini Ini punya saya nih. Itu beda. ini beda ini. Beda peta itu. Khusus on di Al-Fatihah loh, Pak. Apa? Beda kan? Mm. Iya sih. Alhamdulillah. kopi produk kapal Cina. Saya tuh kadang masih ngimpi itu dikasih lontong Mas Ridwan kemudian diengkei Mas Ridwan. Gak oleh gak apa itu. Wah sombong banget Mas Ridwan yang Orang jadi sombongin ya. nggak nanya ya. Ini Mas kan ya ini Mas. Saya juga iya Mas gitu aja kalau jalan saya itu. Iya. Enggak disamperin ya. Udah dikasih makan ditinggal. Pak Riyadi juga sama. Iya. Kita di sini ya ngopi ya. Pak Riyadi diantarin aja ke sana. Suruh makan di sana, jangan boleh ikut ke sini. Iya. Itu loh, Pak. Sampean itu waktu sampean jalan kan, kami tuh di pohon ini di warung yang tempat Pak Riyadi makan itu. Tidur maksudnya. Jadi tak liatin dulu, kami liatin dulu kan. Jalan saya. Jadi jaraknya mungkin enggak tak Berarti tegur. Pak berarti saya ngobrol dengan Pak Riyadi Iya. Mas Ridwan tahu. Iya, pas sampai Enggak, jalan. sambil jalan cuma mungkin 4 meteran dari tempat Pak Riyadi. Iya. Saya langsung minggir. Saya itu paling tidak biasa Mas kalau pipis itu di pinggir jalan saya kuplet pipis itu nggak bisa keluar itu. Sudah dikali sudah duduk nggak keluar saya itu. Ngerem tangan ini. Nggak. Saya itu makanya kalau ketemu masjid saya itu dengan Pak Riyadi itu mesti crash masalah. Nanti kita ketemu di masjid cuman ya. Kemudian saya diginikan, wes lah kita nggak usah memikirkan masjid, yang penting kita jalan terus. Iya. Pak Riyadi itu kepemikirannya gitu. Kalau saya itu sukanya kita sholat di masjid, laya-laya sebentar, siapa tahu ada orang baik ngasih rokok. Saya tuh bayangannya gitu. Iya, saya kemudian setelah pisah itu besoknya saya tuh banyak dapat. Kadang saya tuh gini, ada tamu sholat duhur kemudian menikmati makanan bareng-bareng itu kan. Iya. Kemudian tuh saya ditawari monggo Pak, iya gitu. Iya aja saya itu. Kemudian saya ngemasi rafia tekresek itu, tak lihatin aja, tak pikir ada orang baik mau ngasih roti atau apa. Saya sampai ngowo gitu kan di masjid mana itu Tanjung ya, ada Penanggungan ya, itu tak lihatin sampai ngowo saya itu karena ya itu tak pikir ada orang yang mau ngasih itu.
Tapi setelah balik itu kan kemudian saya Fatihah itu, ya Allah semoga panjang umur, sehat walafiat, lancar perjalanannya. Wih. Kemudian tiba-tiba anaknya itu ketika saya mau jalan kan keluar dari mobil bawa itu apa ini pop mie masih tutupan, kemudian bawa roti 2, bawa itu ketan salak 2, dikasihkan saya. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi saya Fatihah, saya doakan. Ternyata ini Kemudian saya makan saat itu kan, saya makan 2 hari terakhir tinggal pop mie ini makannya gimana kalau nggak ada air hangatnya kan nggak bisa. Air hujan. Airnya iya, air itu wah pasti hujan deras itu memang tak kasih air. Alhamdulillah. Ternyata saya itu sering ketemu rezeki itu kalau nggak di musola itu di masjid. Saya itu kadang itu padahal kita itu nggak boleh berlama-lama di masjid kan, itu hanya secukupnya sekedarnya dikasih uang itu. Masya Allah. Kalau dikumpulkan tuh hampir 500.000. Wah. Padahal nggak kerja tapi dapat penghasilan Iya, itu. kalau boleh saya kumpulkan itu itu ada, saya masih itu dipeseni orang 20.000 untuk ini. Tiba-tiba gini, ini untuk anak yatimnya kiai ya gitu. Saya simpen tuh, besok saya titip mas ya. Kiainya itu ya sama pak kiainya ya. Itu biasanya itu mas tukang mainan, penjual mainan, tapi orangnya itu orang lancar, masih ingat itu saya. Ya Allah, ada orang-orang yang masih peduli. Memang kita harus semoga memang. Terus kita nggak ada nilainya lah. Apapun yang kita miliki, apa yang biasanya kita hormati, ya Allah, ya Allah. Menunduk rohani ya Pak. Kadang saya berpikir gini, kalau saya nggak suruh balik ke masjid, saya nggak balik mas. Kadang bilang gitu, saya itu kepingin itu menikmati Di jalan. iya, karena saya masih teringat Pak Riyadi jam 8 malam itu loh. Saya masih ingat itu. Itu kita jam 8 malam harus ganti majelis itu. Istrinya pasti dapat. Saya tunggu di sana nggak ketemu, malah katanya besok kembali. Mantap. Banyak tafakurnya. Iya mas. Lebih harga diri. Kita ternyata mudah itu mas, mudah apa ya, nerimo ing pandung. Saya itu kadang lost, saya itu nggak mikir apa-apa. Kadang itu nggak mikir, kepingin kembali saya itu, balik ke rumah, balik ke sini, kadang gitu saya itu. Iya. Kadang saya berpikir, apa saya ngeden langsung lanjutkan 41 hari tanpa kembali ke majelis boleh apa tidak. Saya kadang berpikir gitu, mau saya diskusikan sama Pak. Mabuknya berarti berlebihan itu. Jiwa mabuk tuh. Harus izin dulu lagi mas. Iya. Ada aturannya. Saya buka HP itu nggak menikmati mas, sudah aneh itu aplikasinya. Dulu WH 1.500. Tak selehno HP ku mati, kebeken. Wis nggak bisa menikmati saya. Aduh. Ketemu Mas Rojai, Gus Hafiz, itu saya nggak, di sini aja saya seolah-olah nggak peduli gitu loh mas. Iya. Adik ipar saya Udin di sini ya. Dalam. Iya. Dalam. Tak pikir dia nggak jadi berangkat. Udah ketemu belum? Iya ketemu Gus Hafiz itu. Berarti pengalaman baru Pak ya. Kan biasanya jalan kan sehari kan mungkin bisa dimeterin. Kalau ini kan 21 hari tanpa kendaraan, tanpa alas kaki, tanpa bawa uang 1.000 rupiah yang bisa dimanfaatkan. Iya.
Giliran punya uang malah disodakokan. Saya itu lebih lebih itu mas, ketika ini apa yang kena ini aspal ini masih ini iki aspalnya tuh kantel di sini tuh tak gosok-gosok gak hilang mas. Pertama kali ces ini terus saya sini sampai rangen nih sampai geten nih Butuh air. yo rangen nih merah ini sama Pak Dokter saya salep ini ada gak kuat rasanya. Aku masih masker scuba tak tual ini semakin perih ya Allah katanya. Semakin hidup ya hatinya. Iya. Kemudian saya baca Tegal Brebes 20 kilo saya lewati. Ya Allah saya mampu bersyukur jalan 20 kilo ya Allah. Saya lihat pulang lagi Bumi Ayu Purwokerto 40 kilo ya kali. Alhamdulillah sampai berarti alhamdulillah ya Allah sampai 40 kilo jalan ya. Nikmatnya diusir. Secara teori ini baca praktek. Yang apa? Baca praktek Biasanya apa? mendidik. Ini mendidik tapi Secara di teori ini baca praktek kehidupan, diusir, bagaimana rasanya diusir, bagaimana merasakan kesendirian, tak punya apa-apa, perut lapar tidak ada makan, ada uang malah disodakokan. kasih uang malah dipakai sodako. Luar biasa jalanan Yang spiritual Lelaku. rohaninya itu luar biasa. Cara menyikapi waktu seperti itu, menghina orang, mau dipukulin orang, niatnya mau nolong. sholat, mau niat kebaikan, diusir, tapi biasa-biasa aja selama 21 hari. Gimana cara merasakan hal seperti Mas Majid tadi? Apa kita harus mendengar saja atau kita harus nyemplung juga? Harusnya belum juga dong. Harus nyemplung ya. Iya. Biar merasakan. Karena sesuatu rasa itu nggak bisa diwakilkan. Iya. Harus dijalani sendiri. Subhanallah. Ya nanti ini ya aktornya lagi buang air Mata kecil. siapa, boy? Orang berenam. Terima kasih yang telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Semoga kita semua dalam lindungan Allah ya semakin meningkatkan iman dan takwa kita dari mendengar isi pengalaman dari Mas Majid yang dari Rembang. Ada perasaan nggih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Di jalan Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Yuni. Saya tuh masih merasa bersalah ketika berpisah dengan Pak Riyadi. Hati-hati ya. Saya soalnya disuruh jalan duluan saya kok mau gitu. Ya, Katanya Mas tadi kakinya juga sakit, tapi Pak Riyadi itu Sama mencari juga. tidak pernah. Saya bilang gini sama biar kita nggak sakit, caranya itu jalan nggak usah lihat ke bawah. Kalau ketika kita sudah nginjak apa wis ya Allah gitu Terobos aja. aja. Allah. Saya praktekkan Allah. itu. Iya. Ya, saya praktekkan baru 3 langkah nancep itu beling. Ya Allah. Ini yang kiri. Terima kasih ya Allah beli Iya. untung nggak paku. Itu asalnya kan sudah tak keluarkan. Nggak saya rasakan hari kedua, hari ketiga semakin teng sudah ketutup itu ada nanan terus Nih, di penuh. Nah, Terakhir lagi. itu saya ada di pinggir jalan ada Windra tak korek-korekin itu tak coboskan keluar tak bersihkan. Saya tuh ketemu korek itu kan tak bakar itu biar gak itu kan, terus tak kasih air tak keluarkan, terus kemudian ketemu ada beberapa langkah itu ada 100 meter jalan ada masker itu, ada masker scuba itu. Wah itu seperti masuk terselamatkan. Terus saya jalan itu hanya sakitnya nggak sebegitu berapa, jalan aja nggak lihat saya itu baru berapa langkah itu ternyata
masker itu lepas dari kaki saya, nggak tahu saya itu jalan aja tuh. Tapi malah nggak sakit ya kalau lepas? Enggak, ini kok malah sakit. Saya nggak tahu kalau lepas. Ini kok sakit. Ternyata kemasukan batu. Ya Allah, kemasukan batu malah. Nah, nanti kemudian ketemu itu ada ikat rambut wanita itu di pinggir jalan, tak pasangkan di sini, tak uletkan di sini. Masya Allah. Nikmatnya itu. Pak Riyadi itu saya lihat fisiknya kuat dan tahan tidak makan itu. Kalau saya 2 hari sudah nggak makan itu pusing saya itu. Sudah lebih fisiknya lebih kuat Pak Riyadi. Makanya saya kalau disuruh jalan duluan itu saya senang. Saya bilangin Pak Riyadi saya tuh nggak bisa jalan cepat. Oh nggak apa-apa, nanti tak susul gitu. Karena Pak Riyadi itu jalannya cepat. Jadi Pak Riyadi itu saya suruh jalan dulu, kan bisa tiduran kalau jadi saya bisa menemukan dia. Saya sampai sekarang itu gitu masih merasa kok kita datang berangkat bareng, datang nggak bareng gitu, saya merasa ada yang kurang ya. Iya, kadang kalau laku saya ini tidak sempurna, saya kadang gitu Mas. Gimana itu Mas Ridwan? Ini nggak apa-apa, itu kan nggak dikendaki berpisah. Itu juga yang mengasihi berpisah, enggaknya juga bukan karena kan Allah kan yang Iya, saya tuh ditakdirkan untuk berpisah. biar merasakan namanya rasa berpisah. Subhanallah. tapi nggak bisa cerita kita, Iya. nggak bisa saling curhat. Saya sih ingat itu dapat. Saya makan bubur itu dibungkusin, tak sisakan, tak tunggu itu bubur itu tidak saya makan, mau saya kasihkan Mas Riyadi, sudah jam 9 nggak datang, bubur itu sudah kecut, saya makan itu akhirnya. Ya Allah, saya itu mau ngasih berita bagus Pak, ini uang 100.000 itu masih saya pegang di musola hujan deras itu, mau saya tunjukkan Pak, saya dapat uang 100.000, ayo kita masukkan bareng-bareng, biasanya gitu, dapat 10.000, ayo kita masukkan bareng-bareng gitu. Saya itu astagfirullahaladzim, Pengalaman itu luar biasa. Nah maksudnya kan iya. Di kesibukan sampean, di pekerjaan, di keluarga, bisa menyisihkan waktu 21 hari itu kan luar biasa. Wah, Banyak luar biasa. teman-teman yang sebenarnya keinginannya kuat tapi masih terbentur, ngurus perizinan, ngurus apa, masih dipersulit sama Allah kan juga banyak. Saya kadang itu dalam perasaanku wis totalitas dunia pengedanan itu loh Mas. Kadang itu gitu, kita nggak tahu nanti ketemu apa di jalan, sebuah nikmat tersendiri tinggal kita. Jadi sampai itu ya, saya masih ingat itu. Ya Allah, sama itu Pak Adnan tuh Setelah itu titip salam sama Mas Tekno, katanya kenal sama Mas Tekno itu biasanya itu loh Mas, ada Losari Gapuro selamat datang Brebes itu loh. Pak Adnan itu korden, jual korden. Oh iya. Sekilip iya, titip salam untuk itu Mas Ridwan, Mas Tekno, Mas ini yang gondrong-gondrong di majelis gitu katanya. Iya. Sama Ustadz gondrong itu ya, itu biasanya itu di mall situ, anak yatim sama. Biasanya lewat situ, tunggu aja di sini Pak, nanti tak cegatkan aja, jangan pulang. Gitu. Saya suruh itu kan, saya Hari apa itu Pak? Nggak tahu hari ya? hari berapa itu saya tanggal ya ini kok akhir-akhir ini kok tanggal ini kok akhir-akhir ini menjelang tahun baru ya, tahun baru langsung katanya. Terus ngabari katanya ada nanti pemadaman listrik. Saya mau tidur di masjid, dan masjid punya genset, nanti tidur sama saya di sini. Saya nggak bisa nginep di masjid Pak, saya harus jalan. Saya jalan itu malah saya itu lihat gapuranya itu terbalik, seharusnya saya ke barat malah kembali ke timur. Saya itu tak Tanangan. iya, perasaan pernah lewat sini.
Sampai itu enggak. Itu saya itu terus terang kalau ditanya arah mana, kadang kalau nggak ini masjid itu nggak tahu mas saya itu utara mana. Saya di Pemalang kan pas di ambulan itu, Bapak mau kemana ini? Dari barat itu sana mas, jangan kita dimarahi saya itu. Aduh, wong memang saya nggak pernah itu ya, baru sekali. Luar biasa. Saya itu malah di itu sama Mas Agus Eko Kamarkas Pendek Pemalang, Bapak ini ditunjuk jadi Korda Jateng kok malah begini, malah seperti ini, kok malah frustasi. Saya sudah banyak yang Berarti ini lagi viral di komunitas itu ya Pak? itu di mungkin PMI lagi viral nih. sampai Arwinda itu ngasihkan HP saya, ini HP bawa Pak, saya itu suruh bawa HP-nya, suruh hubungi istrinya, hubungi keluarganya, bawa aja Pak itu. Wah itu kalau boleh saya menerima itu, HP-nya bagus mas, besar itu, kasih itu ya. Lumayan bikin video ini. Wah Ini orang dikasih jabatan tinggi kok malah kayak gini ya. iya ini jadi Korda kok begini Pak, ini malah ini bencana yang dirempak Pak. Waduh, saya jawab apa ini? Saya sudah masih ya saya disuruh nginep lagi mas. Saya jalan akhirnya malam lah. Saya itu juga saya juga kan ketemu guru itu. Saya kan juga MGMP Provinsi kan sekretaris saya itu, MGMP PAI Provinsi Jawa Tengah. Jadi di jalan itu dia itu gini ceritanya mas, saya baru ingat. Jadi ngelewati saya itu 3 kali, ngawasi saya 3 kali. Ini benar apa enggak? Itu ternyata pernah kita MGMP di provinsi itu. Terus nyapa saya, ini Pak ini Najib Rembang. Kok sampai gini? Kenapa? Diusir dari rumah, dari saya diam aja. Pak ini Bapak masih sehat, masih normal. Saya dianggap tidak normal mas. Terus diam aja, saya jalan. Mau kemana Pak? Saya jalan aja. Ini benar aja. Saya jalannya ditututi sampai saya turun dari sepeda, dipaksa disuruh duduk saya itu. Jadi Pak duduk sebentar, kita ngobrol dulu. Saya mau ke masjid saja. Wes di sini aja. Tunggu wes. Sebenarnya saya itu dibelikan itu roti sama itu botol air gitu. Terus akhirnya saya sebenarnya juga tahu sebenarnya. Dia ngobrol, saya terus makan rotinya kan. Iya. Ya dia menikmati rokok itu rasanya. Tapi saya nggak ditawari ya. kenalnya Karena kenalnya iya. Nggak ngerokok ya Pak? Nggak ngerokok saya kan. Kok bisa sampai gini, kenapa diusir apa gimana? Mudah aneh ya pikir. Emang kita bener kok, kita harus lurus selatan sampai Jawa Barat kok, memang nggak boleh. Saya kalau besok kalau lelaki Mas satu langsung lurus Ciawi terus Banjar Jawa Barat itu enak itu jadinya ya. Kalau nasi kenal jadinya. Nah, Pak, saya nuruti itulah arah Purwokerto gitu. Kalau Purwokerto saat ini mati di Purbalingga gunung. Saya dulu di Gunung Selamet itu belum ada tulisannya Purwokerto besar, Mas. Iya. Asal cara latsar dulu itu. Tapi ya itu memang istilahnya kegiatan pecinta alam, jadi 10 hari di sana. Setelah pulang ngidani jadi Pak Najib yang berbeda gitu. Saya tadi jemaah itu nggak kuat masalah itu.
ketika membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Saya menahan nangis itu nggak kuat Mas. Saya wah ya Allah, kita di dunia ini nggak ada apa-apanya. Saya ya itu merasakan tadi pikirnya cepet memang itu. Iya. Nggak seperti biasanya itu kok ada yang beda. Tapi saya tetap nangis saya itu. Soalnya imamnya sama jamaahnya kencengan jamaahnya gitu. Jadi Aduh, ke bawah irama, nggak ke bawah irama. kok jadi ngebut ini apa sudah berbeda ini. Saya tuh gitu Mas, bisikan-bisikan itu mudah saya tuh bisikan-bisikan itu. Saya didongkrak sama Mas Faris itu. Keluar darah saya, darah. Berarti merasakan ya Pak yang namanya apa itu pecinta alam kan tadi kan waktu ngene kan Survivalnya ya, memang survival tidur di itu paling enak, itu memang paling aman tidur di atas pohon. Sudah memeluk ini tali rafia sudah mulai itu aman dah pokoknya. Tapi syaratnya yaitu ada ranting cabangnya itu kanan kiri, kalau kita musel pernah jatuh anjingnya itu loh, saya trauma anjing itu saya tuh Masya Allah lari. ternyata yang pecinta. Saya tadi tuh gak sadar loh, lari tuh kok iso sudah di pinggir sawah itu loh. Di sini tuh. Iya. Saya tak pikir ya guk tiga di belakang guk. Wah. Anjing sini ya Pak? Iya Iya. di. Oh, di ini dekat kan. sini. Iya. Ada anjingnya, ini bener apa ini majelis al-Husaini ini apa enggak ini, kan gelap kan Mas. Iya. Lagi bener apa enggak ya? Saya itu masih terbayang-bayang hutan itu, hutan Amas. Ya Allah. Saya kan baru tahu ini Mas kalau ada anjing di sini. Oh. Kan 21 kan nggak pernah keluar. Iya. Pikir masih di hutan sana. Saya itu blank tanah saya itu, blank. Saya tadi itu di depan, saya kalau masuk majelis itu nggak masuk langsung Mas. Ini bener majelis al-Husaini apa enggak? Bener apa enggak? Ya Allah. Keban Sul. Udah ditanya tanya lagi. Iya. Saya tanya lagi. Pak Sopi yang sorry. Pak Sopi. Iya, Pak Sofi. Sofi. Sopi kan udah. Tinggal Sofi. Mas Sofinya yang belum ya. Sama salah Pak. Iya. Pak. Ini Mas Sobi Gresik. Bukan, Sofi. Jombang. Jombang. Sofi. Gresik, Mari berangkat. Jombang sampean. Iya. Kok kemarin tadi pagi? Iya, tadi pagi. Tadi pagi berangkat Mas Tadi Sobri pagi berangkat. Gresik itu. 5 orang tadi. Kopinya mana Mas tadi? Semua enggak. Ini apa? Ini. Rokoknya ini rokoknya. Wah, 21 hari menikmati kopi Mas. Sekarang ini. Oh, lah kemarin tuh kopinya masih kaleng-kaleng ya? Kopinya campur heci itu. tak angkat. Sudah habis kopinya tapi wow. Hecinya rasa kopi. Enak tapi. Orang Medan apa sih yang gak enak? Enak tenan. Saya itu dengan makanan tuh mesti saya iman Mas. Saya kadang itu gini loh, khawatirnya nanti tidak ada. Saya tadi itu dikasih masukan sama Mas itu apa, kalau dapat tuh langsung dihabiskan, pasti nanti dapat lagi. Saya nggak pernah berpikir itu Mas. Oh, itu berarti PR untuk Mbak Satu nanti. Jadi kalau misal kita dapat makanan, itu dimakan secukupnya. Iya. Itu misal seharusnya kan kalau anjuran kan makan itu kan sebelumnya kan udah selesai. Tapi Iya. kan kalau kita kan nanggung nih semuat-muatnya pokoknya. Kalau masih sisa nanti ditinggalkan biar kita nggak bersandar sama apa yang kita bawa. Saya tapi kadang gitu gini Mas. Kadang saya nanti bisa berikan ke siapa orang yang kadang saya masih gitu kadang itu Mas. Ya itu sebenarnya bisikan halus. Tapi kan kayaknya bener ya. Kayaknya bener tapi itu bisikan halus. Iya. Karena nanti di situ nanti pasti bisikannya enggak ada yang dikasih, makan sendiri aja lah. Mending biar untuk
itu loh untuk memutus bisikan biar nggak kesana itu, yang mending Iya. ditinggal aja, diniatin sedekah sama hambanya Allah yang lain, entah itu nanti dimakan semut atau dimakan bakteri atau dimakan orang. Memang itu ngeden itu harus bawa KTP asli ya. Kesalahan saya itu bawa fotokopi masalahnya. Saya tuh yang saya bawa malah fotokopi yang 3 itu. Bener Pak Riyadi, yang dibawa harus asli. Saya malah Kan kalau asli gagal nanti paham. malah terlalu terkenal. Iya. Saya mikirnya malah gini, kalau saya bawa yang asli khawatirnya hilang gitu. Kadang itu gitu Mas. Saya itu pas ditanya Mas Alvin fotokopi kan sisa 3 yang saya bawa fotokopi. Ternyata kita susah itu kalau ditanya polisi pas apa itu kerja COVID itu langkang Ya. COVID gitu. Ini kok fotokopian apa ini? Dibuang itu kopi itu. Yang asli mana nggak ada Pak. Di sana. Suruh pergi saya Lolos berarti. di kota Purwokerto. Lolos. Iya langsung Gimana sana lolos? pergi gitu. Oh, langsung Jangan di lolos. sini. Saya di sini itu. Kalau yang Selamat. asli bisa dikarantina 3 bulan ya. Selamat saya nggak diangkut Satpol PP kan rombongan itu selalu kan disoroti itu kan di pinggir-pinggir. Saya dibangun ini KTP-nya mana? Gelagapan saya diwaki anak ini Pak. Gua fotokopi ini mana aslinya nggak ada. Dibuang aja sana gitu. Selamat nggak diangkut saya. Ya malah kalau bawa yang asli malah tambah diangkut malah. Gitu ya. Iya. Berarti tambah bagus ya. Langsung Ada bagusnya. Langsung dilolos. Bukan bagus tapi ada Kan- bagusnya. Walaupun fotokopi kan itu kan nama kita. Nama kita dibuang sama polisi itu. Iya, nama aku dibuang. Gak ada harga. Dibuang, dibuang aja. Gak diakuin di dunia. Per KTP ya. Yang asli aku yang kemarin bawa malam itu hancur. Tapi itu tapi ketika hujan deras di Brebes ditanya yang asli nggak ada, nggak berlaku itu sampai hujan deras itu ketemu kakak. Tapi alhamdulillah ketemu kakak itu karena hujan kok. Di warung Lamongan itu sudah dikasih makan, dikasih uang 100.000. Ya Allah, orang ini baik sekali. Tapi tahu ceritanya Kiai Nur seneng. Dia itu mempelajari dan menghormati seluruh alim. Nah, spesialnya adik iparnya Mas Udin itu Tanjung ikut di KNS, terus ditunjukkan fotonya kopian nama adatnya Tiki NS itu marbut masjid itu. Iya. Orangnya berangkat ngedan tadi pagi. Pak Udin. Iya. Ya alhamdulillah. 5 orang. 21 semua. Enggak, 21 dua orang. Kopinya yang 2, Mbak 1. Pak 3 orang. Yang dari Jambi baru pulang terus istirahat 5 hari. 5 hari, 3 4 hari. Iya berapa hari? Sama Mas Buklis bareng itu. Rabu, Kamis, Jumat, Bukan. Sabtu. Ya, Iya cuma istirahat 3 hari, 4 hari sama tadi. Enak langsung jadi. 3 hari dong. Kan Rabu, Kamis, Jumat. Langsung pas 1 itu kaki sudah terbiasa ya. Ya, seperti sakti Mas ya? Majid itu loh. Tapi enggak menjamin. Saya dulu kan bangga sama kaki saya itu kulitnya tebal. Wah, yang 3 bulan tuh malah lukanya itu malah nggak kelihatan. Jadi kalau dilihat ya nggak ada lukanya, tapi lukanya di bawah kapal itu. Wah, itu malah yang sakit tuh. Melepuh Mas. Iya, jadi bengkaknya tuh di dagingnya bukan di Iya. kulitnya. Ototnya. Wah, itu Ini jadinya kena ini aspal ini Mas ini. tebel kan. Jadi di sini misal kena benda keras ya kan ketarik Iya. kulitnya. Wah, itu bisa ditunjukkan mana sakitnya. Ya nggak kelihatan. Sakitnya tuh di sini. Nanti habis subuh nyegat Pak Guru Riyadi Iya. di depan itu. Nanti belum ada kenal. Kamu siapa tuh Pak? Dan itu pasti nanti ada air mata.
Karena perpisahan. Saya itu merasa bersalah. Saya cari muter 2 kali. Mbak Riyati juga gitu, pernah kita setengah hari nggak ketemu. Sudah Pak Riyati sudah memutuskan saya nanti 2 putaran nggak ketemu saya tinggal gitu. Sudah cerita sama saya hari kedua itu. Wah, saya itu nggak bisa jalan cepat Pak Riyadi. Nek sampean yang jalan dulu kan, Nina capek bisa tidur dulu. Nah nanti saya pas ketemu sampean bisa jalan lagi. Itu ya saya selalu ngitung 1, 2, 3. Masih kurang 15 hari. Sama masalah dingin nggak apa-apa ya? Wah saya itu dingin menikmati Mas, karena dari rumah sudah di pinggir laut, saya sudah berlatih saya itu. Berarti Iya, saya berlatih ngedan, sudah menyiapkan mental saya ditanya sama anak saya, Bapak itu ngedan gimana? Ya ngedan, kemudian saya bawa training sama itu, terus saya foto, saya kasih poster, saya kirimkan Mas. Iya itu saya latihan Mas, siap mental di rumah itu. Ya, akhirnya terus istri saya barang mendukung, anak-anak saya. Oh ngedan tuh ini ya Pak, ngedan itu sampai berapa hari? Ya ada 21 hari, ada 41, ada 3 bulan, ada 9 bulan. Anak saya langsung nangis Mas. Jangan 9 bulan. Nanti saya lahir lagi. Ada 9 bulan. Nangis anak saya. Jangan 9 bulan, 21 hari saja. Saya perlu dipegang itu. Ya Allah. Anak saya kelas 3 SD Pak. SD. Lah kalau anak saya. Kamu itu kan sama ibunya. Iya ya. 9 bulan. Sedang itu. Saya kan nggak berbiasa kuku panjang Mas. Ekor hitam sedikit, ya sebagai hiburan ya, saya nikmati, saya bersihkan, hiburannya yaitu saya ngukur gini bolotnya, bolot. Lalu hitam sedikit tuh saya segera itu saya rebut, saya bersihkan itu, nggak kerasan kuku panjang itu. Ada kuku Mas, ketong kuku Mas. Ada. Para jemaah, para murid Majelis Al-Husain ini, semoga kita semuanya bisa melaksanakan pepeling dari Kiai dengan penuh semangat, saling mendoakan dalam istiqomah. Lelaku ini memang betul-betul melatih, membersihkan hati kita yang dulunya kita merasa punya apa-apa. Selama kita pelaku ngedan ini, kita nggak ada nilainya di manusia. Semuanya yang kita harapkan hanya pertolongan dan apa namanya, ya Allah, pokoknya kita selalu minta tolong hanya kepada Allah. Nanti Allah akan menunjukkan orang-orang baik, melalui orang-orang baik itu akan memperhatikan kita, simpati kepada kita. Itulah nikmat yang luar biasa. Hanya Allah yang harus kita mintai pertolongan, dan hanya kepada Allah kita harus minta petunjuk. Itu semuanya, saya minta maaf. Terima kasih.